Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-mukarramun, para alim, para asatidzah, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Mendapat amanah berharga dari panitia untuk melanjutkan pembahasan kita sekitar kurban. Dan nanti kita buka dialog tanya jawab. Mari pada pertemuan kedua ini kita bukan pada menekankan pada sisi teknis, tapi pada pendalaman apa di balik kurban ini. Bapak Ibu sekalian, lai baca paimang hak desana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Nabi oleh Sayyidah Aisyah, ma'amila banu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Dega ga amala poreliana cucu Adam pada tanggal 10 Zulhijjah. Lebih napuji pun Allah Ta'ala mengalahkan papujinna kuamalakna adang yanar itu mengalirkan yari kama dere karobah. Jari risinin amalai di tanggal 10 nanti, Bapak Ibu, amalak kaminan napuji pun Allah Ta'ala yanar itu narikumak karobah ki. Tentu pembahasan seperti yang kita lewati adalah kepada yang mampu. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya kurbannya itu akan datang leitiwi ikus syurimun riye bikuruniha wa adlafiha wa ash'ariha dengan tanduknya, bulu-bulunya dan rambutnya. Kada Nabi tabetuanna cocok na pudangi itu matoi biasa untuk kubicuro. Nanti orang binatang kurbannya akan diberikan pahala sebanyak bulu-bulunya. Ternyata ini yang disampaikan orang tua berdasarkan hadis ini. Siapa yang mampu menghitung bulunya binatang itu? Tidak ada mampu. Ya sebanyak itulah kata motivasi orang tua dulu ternyata berlandaskan hadis ini. Wa innad dama majappu darah kurban itu la yaqa'u minallahi azza wa jalla bi makanin qabla ay yaqa'a 'alal ard. Letu kesik dion rong letu iku pung Allah Ta'ala sebelum tatap ya rodanai kokotanai. Jadi cepat sampainya, makanya ibadah ini disebut kurban. Artinya macawe. Jadi si cawekeng itu makarobah oleh ripong Allah Ta'ala. Wa tayyibu biha nafsan, maka hiasilah jiwa dengan karoba ini. Di dua pengajian majelis taklim yang suruh bahas ini, dua pakutana pada pakutanana. Pertanyaannya adalah bagaimana standar orang yang disebut mampu? Ini susah dijawab, akan tetapi yang dimaksud orang mampu adalah orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok di keluarga. Jadi kupuramanan lah tutupi aro kebutuhan-kebutuhan keluarga kamu pernah sesa, sesa di lepak biring, dan mampu kita 1 tahun misalnya menabung ya lepak biringnya, maka kita sudah status mampu. Bapak Ibu sekalian, tergantung kemauan kita. Nah ada yang membahas begini, gaji itu. Iya Nabi Ibrahim anaknya nelau kupung Allah Ta'ala untuk legere, dan Nabi Ibrahim siap. Maka tosi di hanya binatang disuruh potong, kita tidak siap padahal kita mampu. Nah, ini
sisi terdalam yang dipesankan oleh Pandritata. Bukan bahasa saya itu karena agak keras-keras sedikit, Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim neneta, anaknya le suruh gerek, dan dia mau kalau Allah perintahkan. Betul si Idi. Sebenarnya fakta di keluarga tak mampu mapak biring sekian untuk makeroba. Kecuali kan memang tidak mampu, bukan pembahasan kita. Kita ini mampu. Cobanya memanglah diprogramkan. Cuma ini karena tidak diprogramkan sehingga seperti orang tidak mampu, padahal kita mampu. Siapa Nabi Ismail ini? Di dalam kehidupan kita, Nabi Ismail itu adalah sebenarnya simbol daripada keinginan Allah Ta'ala untuk melihat nafsunya Nabi Ibrahim. Jadi ini daya tarik antara dua kekuatan si gete-gete. Allah Ta'ala suruh kak geri anakku, elok na Allah Ta'ala. Nafsuku makada anakku illau lebih dari 20 tahun. Takut nanti saya umur di atas 80. Bahkan saya beristri lagi bernama Hajar. Nafangka anakku Ismail 20 tahun milau doa. Allahumma Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kasih ke anak yang soleh. Yang saya baca mudah-mudahan tidak salah. Sekitar 21 tahun Nabi Ibrahim milau kepada Allah Ta'ala. Rabbi habli minas salihin. Paling anak yang soleh. 21 tahun ilau. Bayangkan itu sayangnya sama ini anak. Falamma balaga ma'us saya. Idafi ni wattunna umurukna ya Nabi Ismail. Wadini ma'jamana bantu-bantu ambokna. Kala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Nawbi ni anak na makkadai na sekurangi. Anakku itu kuna lalatin roh kuna suruh kau Allah Ta'ala gerek kuna. Panzur maza tara maragara agak anakmu. Setuju kau itu? Karena ini doanya minta anak saleh. Ternyata anak saleh betul ini Ismail. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ambokku, apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, maka bapak nanti akan melihat saya sebagai anak yang sabar, rela dipotong kalau Allah yang suruh. Jadi dua-duanya Nabi Ismail diuji, nyawamu je itu nilai kupung Allah Ta'ala. Siap. Jadi dalam kehidupan ini ada dua tarik menarik ini Bapak Ibu. Ini yang ditekankan oleh ibadah kurban ini sitongena sekali lagi bukan rutinitas makan daging. Bukan rutinitas sedekah biasa. Tapi ini rutinitas ibadah sedekah yang lain dari yang lain. Engkau fase mari laleng di balik pelaksanaan ibadah kurban ini adalah menangkan pengumbina pung Allah Ta'ala. Pak dioloi elok na pung Allah Ta'ala daripada elokmu. Pak diolo elok na puammu daripada hawa nafsumu. Karena nafsu ini yang selalu mau menghindar. Tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Ini enak saja diceramahkan, prakteknya juga susah bagi ustaznya. Bagaimana kita selalu mementingkan pengukbina Allah Ta'ala daripada pengukbina ini hana nafsu ini. Ini di dalam ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha maka Allah Ta'ala. Purana sempurnakan penciptaan Nabi Adam dan seluruh manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih dorongan fujuraha, cenderung ke yang negatif, wa taqwaha dan cenderung ke takwa. Jadi ini di dalam batin ini tuliin kedua kekuatan selalu si getek-getek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sempajan. Diteruskan ke ini pekerjaan atau ya rupung Allah Ta'ala. Siapa kita mengangkat? Jadi setiap hari kita itu disuruh untuk selalu tafilih. Mana tapak diolo? Elok tak? Elok nafung Allah Ta'ala. Ini terus perjuangan kita. Sehingga Rasulullah rewa boleh dari perang Badar, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kata sebahagian ahli hadis ini hadis melemah. Tetapi Pak Quraisy Shihab mengatakan, Pak Quraisy Shihab masih menulis hadis ini di dalam kitabnya Wawasan Quran. Saya sebagai anak pesantren, kalau sekelas Pak Quraisy Shihab mengambil dalil, berarti di mobil ini dipakai, sedangkan lagi Pak Quraisy Shihab pakai. Ya, hadis ini ditulis oleh Pak Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Quran. Agar Nabi tak raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Wahai sahabatku, rewa itu boleh
peperangan bicu menuju kepada peperangan besar. Qila ya Rasulullah wa mal jihadul akbar. Engkau mau apakah perang lebih besar dari Badar ini? 300 lawan 1000. Maka dari Nabi tangkah jihadun nafsi. Berperang melawan hawa nafsu kita. Kenapa ini besar? Setiap saat dia ngajak, setiap saat selalu ngajak kepada kita untuk negatif. Nah, pelaksanaan ibadah kurban di sini sebenarnya pesan besarnya. Kita ini nenekmu Ibrahim. Nah, Pak dioloi walaupun perintah ini sangat berat. Bayangkan saja Bapak Ibu, anak-anak yang diminta 20 tahun, anak pertama ini. Jadi ada pertanyaan di satu pengajian, kenapa bukan Ishak dipotong? Kemarin saya telusuri dalam kitab, ternyata memang duluan Nabi Ismail, walaupun ada khilafiyah antara orang Yahudi orang Islam. Dahuluan Nabi Ismail, jadi anak pertama memang Nabi Ismail. Sehingga pada saat itu yang ada di dalam sejarah Al-Quran memang yang dipotong adalah Nabi Ismail, walaupun sebahagian Yahudi mengatakan tadi Ismail tapi Nabi Ishak. Tapi itu dibantah oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Bayangkan saja kalau anak 20 tahun diminta. Engkai lesulu kere, bayangkan. Inilah yang diulang oleh Allah tiap tahun. Ingerangi nenekmu, napak diolo kak. Jadi mari kita dengan berkurban ini jangan fokus di daging ini. Habis pemikiran di daging. Cocok mie itu diurusi karena memang harus diurus. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama, bagaimana cara membaginya, bagaimana cara memotongnya, bagaimana cocok mi. Tapi aja tak lupai, di balik ini engkau lawan. Ada pesan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingerangi nenekmu, ya do neneta, napak diolo kemauan saya, elokku daripada elokna. Elokna Nabi Ibrahim itu nafsu. Seandainya Nabi Ibrahim misalnya cegere anak-anak, berarti Nabi Ibrahim mendahulukan hawa nafsunya. Inilah pesan besarnya. Jadi mari supaya ya karobata malisai. Mendalam ini karobata. Ada sisi pesan yang harus kita jaga dalam hati. Apapun keinginan ini di dalam, kita taklukkan untuk tunduk kepada elok Allah Ta'ala. Sekali lagi orang tua aku tabe. Ini beginilah kalau penceramah berkata-kata seakan-akan hebat. Tidak. Biar saya sendiri juga harus berjuang sama-sama kita karena saya hanya menjalankan amanah dan saya selalu bawa buku. Bapak Ibu sekalian, di kitab yang lain, selain dari kitab yang saya bawa ini, kitab Tanwir selalu saya sebut karena saya yang bacakan anak-anak di pesantren. Di dalam itu di Pandri Tanah Rampe, kalau tidak salah Abu Yazid Al-Bustami. Seorang ulama besar ini mimpi ketemu Allah. Tapi ini mimpi Pandrita, tania mimpi Amir Mustafa. Pandrita lopo mimpi. Jadi orang itu bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Maka dari Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani faqad fa inna syaitana la yatamassalu bi, kata Nabi ta. Siapa yang mimpi ketemu saya Muhammad, maka dia telah melihat saya. Nasabah ia rosetangi dek gagapak kuliana untuk mengaku bahwa ia Muhammad. Ini seorang ulama besar ini tanya Muhammad naita ra'aitu rabbi fil manam, makanya siruntu kapungan Allah Ta'ala latin roku. Wah, tapi ini pandai apa? Makutana kana sakupong ta'ala puang kaifat tariku ilaik. Bagaimana jalan menuju kamu? Bagaimana saya mendekat kepadamu puang? Peko caraku pak deperi alaiku kuidi puang. Agar sepung Allah Ta'ala. Khalli nafsaka wa ta'ala. Salah itu hawa nafsumu napalok kumai mak depe. Tinggalkan itu hawa nafsumu. Baru ke sini. Jadi kalau hawa nafsu ini dipelihara di dalam Bapak Ibu, mabela ki pole pongan. Iya naruh benteng yelawaki pole di atai pole pongan Allah Ta'ala hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana itu? Lawan dari perintah-perintah yang Allah perintahkan. Ibaratnya ya kau makarobaki disunnahkan dibagi, tambah banyak kita bagi ke orang, tambah banyak pahala tak.
Tapi ajak ta bagaimana ngi nasabak nabittah mengambil barakakna karobana. Jadi tambah cek dek tala, tambah banyak pahala tak. Tetapi ini nafsu apa bilang? Megalak dek je masuk pen. Akhirnya lebih sedikit yang dikasih keluar. Dorongan apa ini di dalam ini? Iya, naruh nafsu. Itulah nafsu itu. Tidak sedikit, mungkin ada. Ya mungkin ada ya. Tidak boleh prasangka buruk. Angka tu makaroba na bagi dua. Setengah untuk alena, setengah na bagi. Syukur-syukur karena masih setengah, karena masih bisa menurut Imam Malik toh. Yang lalu sudah kita bahas bahwa Imam Malik mengatakan tidak ada batasannya ini untuk membagi, yang jelas dibagi. Kalau tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali mengatakan idealnya dibagi tiga, sepertiga maksimal untuk to makaroba, 2/3-nya lay bagi. Atau dibagi sepertiga untuk to makaroba, sepertiga untuk to fakir miskin, sepertiga untuk kenalan sahabat walaupun orang kaya, boleh. Tetapi nafsu ini coba rasakan di dalam. Diajak kita untuk ajak namanya galak dek lay bagi. Dorongan siapa itu? Dorongan nafsu. Jangan diikuti. Kita belajar sama nenek Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim Bapak Ibu dikatakan sebagai Khalilullah? Kayaknya sudah dibahas pertemuan pertama. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang gelarnya alele Nabi Khalilullah. Yaitu Nabi ta Habibullah. Turipujin nepung Allah Ta'ala Nabi Muhammad. Itu yang didapat pada waktu Mi'raj. Nabi Ibrahim Khalilullah. Ya Khalil to marepek nepung Allah Ta'ala. Khalil itu teman dekat. Jadi macam lakda itu Nabi Ibrahim okupung Allah Ta'ala. Kalau Habibullah lai puji lakda Nabi Muhammad okupung Allah Ta'ala. Jadi masing-masing beda gelarnya. Nah, di dalam kitab Tanbir juga dijelaskan begini. Sidi betul diutus malaikat Jibril untuk siruntuk Nabi Ibrahim. Jibril, kita yang bahasakan. No kojolo siruntuk Nabi Ibrahim, podangi Nabi Ibrahim. Inni lam attakhidka khalilan, inni lam attakhidka khalilan likasrati ibadatik. Podangi Nabi Ibrahim makada Nabi Ibrahim. Detu pancaji ku Khalilullah to marepek ku nasaba eganna pakkasibiammu eganna sompamu. Bukan karena banyaknya sempajammu, bukan. Aga pale. Walakin laqad tala'tu qulubal mu'minina wa lam ajid asha minka. Iya mi pancaji ku to marepek ku Khalilku puramanan ni uparesana sepung Allah Ta'ala atinna taweng kay kolino walam ajid asha minka na de gaga ati cau besa pada atimmu. Ini pelajaran di Karoba ini. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang suka berbagi. Membagi daging, bagi. Bahkan seperti yang kita sering dengar, onro besana ye Nabi ye neneta ye. Dek namanre ku dek gaga topolena nasi bawang tidak mau makan kalau ndak ada tamu makan sama-sama. Jadi kalau mau makan suruh buka pintu. Buka pintu itu. Tunggu orang lewat. Kalau ndak ada orang lewat belum makan. Nanti ada orang lewat, pakai jolok. Jadi panggil makan. Begitu setiap mau makan onro besana. Enak sekali diceramahkan. Tapi untuk meniru itu kayaknya saya susah. Saya mau kalau mau makan tak balik. Nah, tutup pintu, kita mau makan ini. Tak balik Bapak Ibu. Ya, memang susah. Maka sosok Nabi Ibrahim inilah yang dimunculkan. Ingat tiap tahun ingat. Abesangena dan kepatuhannya. Ini sisi terdalamnya ini Karoba. Jadi sabe jangan hanya kita disibukkan dengan daging. Kita harus menyibukkan diri mengambil lisana ye, nomor rosi di lisana kepatuhan tingkat tinggi, mengalahkan hawa nafsu demi apa ngatongat tak kepungal Ta'ala. Baik Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sama. Bayangkan melo lay gere, tidak ada alasan. Langsung saja disuruh ya abati palma, laksanakan kalau pungal Ta'ala suruh gere kan.
Pergi setan goda istrinya. Semoga tega anakmu melo le TV. Listen. Anak lu khususana. Melo le gere. Iya kepung Allah Ta'ala suruh. Namo gere anakku. Harus dipotong kalau kepung Allah Ta'ala suruh. Jadi satu keluarga itu kepatuhan tingkat tinggi kepung Allah Ta'ala. Inilah yang mau diajarkan oleh Karoba ini Bapak Ibu. Ini yang mau dibawa pesan ini oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, tilurah sosok Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat membesar. Jadi dalam hati ini ada sifat kikir, ini yang harus dihilangkan dengan meniru neneta Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bukan karena iganna sampajanna marapek ke Allah Ta'ala, tapi agar-agar abes sanganna. Alasan, kok ya caraku mabessa Ustaz? Nah ya to kasih asik kak deu mampu. Orang ada pernah program di TV Pak. Program apa roh? Orang dari TV itu menyamar menjadi peminta-minta. Di program TV apa saya lupa, tapi saya suka nonton dulu. Jarang kita tidak menangis kalau nontonnya. Yang saya lihat, justru orang-orang yang bagus pakaiannya ketika diminta cuek. Tabe ini orang yang mampu tabe. Hanya saya mengomentari itu tayangan televisi. Yang justru banyak ngasih itu adalah orang yang pakaiannya mirip-mirip. Yang sama-sama kotor, sama-sama malusa, justru itu yang mabessa mak bere. Apa artinya ini? Orang mabessa tidak harus kaya. Dan yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan angka yang tinggi. Akan itu kepada Allah Taala. Atau ngeta kesungguhan kita untuk mak bere dengan kondisi kita. Kita adalah orang yang hanya bisa menyumbang ke Masjid Al-Ihsan ini hanya 5.000 setiap Jumat. Tapi ini bagi Allah besar. Kenapa? Ini orang yang nyumbang 5.000 setiap Jumatnya adalah orang yang tidak jelas berapa gajinya kesian 1 bulan. Mampu menyumbang rutin. Ini besar di hadapan Allah. Bukan nominal ini yang dilihat oleh Allah. Tapi kesungguhan hati. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin saya baca begini. Engkau tolalo, pokok dina kerikil yang bertumpuk menggunung. Tapi ia roto laloe, to kasih asih. Engkau kuatinna, maka dan. Puan. Coba naiye batu kerikil ini adalah makanan dan punaku. Maka saya akan sumbangkan kepada orang-orang yang miskin seperti aku. Lewatlah dia terus jalan. Tapi wattunna ko sedena ya batu yang bertumpuk, begitu bunyi hatinya. Puan. Coba ini makanan dan ini kerikil tumpukan batu ini punaku, maka saya akan sumbangkan untuk kepada orang-orang yang butuh seperti aku. Lewat. Siruntuin Nabi Isa. Siruntuin Nabi Isa. Jadi bukan umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Isa. Siruntuin Nabi Isa. Akan apuran ke Nabi Isa, lai terima na sepung Allah Ta'ala pasti dek kamu. Kata orang itu, bingung. Kapan saya bersedekah? Nah ya tuh kasih asih Kak. Rupanya yang dilihat oleh Allah adalah at-ta'atinna wattunnya lewat di kerikil. Dia hanya kesungguhannya untuk menyumbang itu hanya lewat niatnya. Karena mau menyumbang tidak ada uangnya. Akan menaita Allah Ta'ala. Cinnana. Itu yang dinilai. Ini Islam sangat adil. Jadi orang nanti tidak mesti orang kaya yang banyak sumbangannya. Oh toh kasih asih. Besar juga sumbangannya apa? Kecil. Tapi yang dilihat oleh Allah kesungguhannya sehingga menyebabkan sumbangan kecil menjadi besar nilainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi yang dapat kita gali dari ini, jangan kita rutinitas memotong kemudian makan-makan bagi-bagi daging saja, tetapi engkalise yang harus kita gali apa pato ki kupung Allah Ta'ala seperti kepatuhan neneta, besa-besa ki seperti besana neneta Nabi Ibrahim. Selanjutnya, ketika menyembelih nanti, dalam Islam itu sangat lengkap ini aturan. Diajarkan oleh Islam, saya membacanya di syarahnya Arba'in Nawawi, syarahnya Arba'in Nawawi. Di dalam itu adalah cara-cara menyembelih. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kata Rasulullah, apabila kalian menyembelih,
Tapake singi bateta mak gere. Nah, di sini juga pelajaran besar ini Bapak Ibu, kita singgah di sini. Wal yuhiddahakum safratah, hendaklah kasih tajam pisaunya. Wal yurih zabihatahu, dan hendaklah dia menenangkan binatangnya. Bagaimana cara memotong yang baik? Ya. Jadi pensarah buku ini mengatakan cara memotong yang baik dalam Islam itu ada aturannya. Di antaranya, pertama adalah kasih tajam sekali pisau pak gerek tak. Kasih tajam. Jangan setengah-tengah. Asah. Harus ada batu asah di tempat itu pemotongan. Tidak boleh setengah tajam lagi pakai. Agar rahasianya, nanti saya tahu persis Bapak Ibu ketika di pesantren ada tukang cukur rumput. Tukang cukur rumput tahun 2006 kalau tidak salah itu, karena saya waktu itu masih pimpinan pondok, saya bilang cukur ini di belakang. Jadi Mas Leser nih, tiba-tiba teriak berhenti. Tolong Ustaz. Kenapa? Nakira nasangi wae di sepatunya full. Nakira wae tapi wae pule tega. Nah ini trik matahari jam-jam 9 kan. Ternyata diangkat kakinya. Ternyata darah lisekna ya penuh itu sepatu bootnya dengan darah. Kenapa ada darah? Cipei pisau cukurnya. Nah itu pisau tajam. Jadi cipei, tali tai, nah kena itu urat besar yang ada di bagian depan kaki itu. Putus itu, putus. Tapi mencukur terus. Magi dek nasat dingin, mata rengi. Di situ akhirnya dibawa ke Nenek Malomo, hebatnya dokter. Nah tarik itu urat besar, pasti sambung. Hebatnya dokter. Tersambung normal sekarang. Yang saya lihat apa? Di situ saya baru paham. Pantas makanya nabitta wal yuhidda ahadukum safratah. Hendaklah orang yang mau memotong itu kasih tajam pisau tak. Ternyata kalau pisau tajam, dia nasa digi kolok-kolok tapi aja terperatek ku ini. Tidak ada rasa, buktinya ini yang saya lihat. Sek. Mencukur terus. Dia kan bisa dingin karena sek. Tajam. Jadi itu rahasianya. Yang kedua, pensarah hadis itu mengatakan, di antara aturan dalam melembeli, nareko engkalep bisik ditagere, ajak tapi tangi lay gere untuk yang kedua. Adab ini yang mau kita gali. Jadi bebarakna, engkau terlalu sapi melok lay gere. Ipak biring ya sapi yang dua, pada saat sapi pertama dipotong ajak tapi tangi. Kenapa? Dijaga perasaannya ini dua. Dijaga perasaannya. Jadi lesubui ajak tapi tangi lay gere iya nomor 1. Sepada nomor 2, nomor 3 ini. Pak biring kasih ajak tapi tangi. Tutup matanya. Atau kita kasih menjauh. Ini Islam. Murni ajaran Islam. Yang kedua, nareko kita mengasah pisau, kata Mustafa Buga, pensarah hadis. Aja tapi tangi sapita. Bayangkan itu, ini Islam. Jadi kalau kita mau mengasah, karena memang disuruh oleh kunabita, patareng itu pisaumu, jangan diasah di depannya, karena sapi itu bilang, mati nih dia. Jadi itu perasaan sapi masih dijaga. Luar biasa itu Islam. Cara mak geteng harus pelan-pelan. Pernah ada orang ditegur oleh Rasulullah karena nagetengi bembe telinganya ditarik, talinya dan itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian penyembelihan yang paling sukses, paling makasing adalah satu kali tarik, paling cepat putus urat di sini, urat napas dengan urat makanan, paling cepat putus, paling abdal. Biasa itu minta kipa gere waktu ku madan niro. Lagi gosok, kesina. Ternyata disiksa itu binatang. Wal yurih zabihata. Hendaklah dikasih tenang. Jadi aja jolok tagatungnya jena, melok lay lope, kalau masih bergerak maka ditenangkan. Ada orang memotong ayam, potong, dilempar. Itu dilarang sama Islam.
Wal yurih, kasih tenangi kasihan. Nah, apa isinya ini? Satu, ini binatang sebentar lagi mau dimakan. Insya Allah dalam waktu 1 jam, ini sapi, ini kambing akan naik di atas piring tak akan kita makan. Tetapi ia rolo kolo emelo imate, lai jagai mupi perasaannya. Ini Islam. Apalagi kalau tetangga, anak, orang tua, tamu, teman, jaga perasaannya. Sedangkan Islam, sapi sudah mau mati, masih dijaga perasaannya. Ajak tapi tangi diasah pisaumu. Musesai batinnya olok-kolokmu. Bayangkan. Ini sapi sudah mau dimakan, disuruh jaga perasaan. Bagaimana dengan tetangga-tangga di sebelah rumah ini orang-orang? Harus dijaga. Inilah Islam agama mata. Tidak benar itu orang. Gara-gara Islam mencela orang. Gara-gara Islamnya dikira bagus. Oh ini sesat kamu, bid'ah. Gara-gara Islamnya bagus, mau ngebom sana sini. Itu tidak benar. Sedangkan ini dalam Islam binatang lagi dihormati, Bapak. Ini pesan besar dari Islam di dalam praktek, termasuk dalam praktek penyembelihan. Ada pertanyaan di pertemuan yang membahas ini. Maka dari Pak Ustaz, engkau baca-baca, nareko lai patarima tawi daging tak, ya rega idi tarimai. Engkau baca-baca. Kalau di zakat kan ada. Ajarakallahu fima ataita wa barakallahu fima abqait. Itu kalau kita menerima zakat. Tapi saya periksa dalam buku ini tidak ada baca-baca khususnya untuk menerima dan memberikan daging. Tetapi yang diharapkan adalah itu tadi, jaga perasaannya orang. Jadi ketika kita memberi, lepa kesingi bate tamak bere. Kayak daging tae, ya demper kule. Nauzubillah tidak akan ada, hanya dibahas itu Bapak Ibu. Jadi menjaga perasaan ini harus menjadi juga ajaran yang kita praktekkan karena ini ada di dalam terselip dalam praktek memotong. Jadi Islam itu agama yang luar biasa karena sampai sekecil itu dibahas. Jadi saya ulangi sebelum kita buka dialog kalau ada, kalau tidak ada cukup sekian. Apa pesan yang harus kita dalami dari praktek kerobatan nanti? Sekarang sudah tanggal berapa Bapak Ibu? Sekarang sudah tanggal 29 Zulkaidah. Berarti 10 fisik di zona 11 hari lagi kita akan memotong. Jadi yang perlu diingat pesannya Panditata bahwa ini adalah rutinitas tahunan ibadah luar biasa, kurban ipa cawe kialeta okupung Allah Ta'ala. Maka dipuangi la yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluha taqwa. Itu daging darah dek letuk kuya nasipun. Dek letuk kuya. Agar na balik letuk ketakwaan dan kepatuhan tak untuk memotong. Itulah yang sampai ke Allah Ta'ala. Jadi diajar kita untuk mengingat nenek tak Nabi Ibrahim lai pak diolo elok nepung Allah Ta'ala daripada elok tak. Yang kedua, kita beniru dari sosok Nabi Ibrahim, sosok degaga jauh besar. Yang ketiga adalah ada akhlak di praktek, akhlak yang sangat dalam. Ternyata Islam biar binatang mau mati juga harus dijaga perasaannya dan diperlakukan dengan baik, apalagi kepada orang-orang di sekitar kita, baik binatang yang lain-lain. Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah itu Nabi Ta, barang-barang di rumahnya nalingase. Tikarnya kalau tidak salah Al-Quz, tongkatnya namanya Al-Mamsub, pedangnya Zulfikar. Jadi yang kemana ngasana itu waramparana Nabi Ta kubulana. Padahal rumahnya Nabi Ta sederhana. Maka di Pak Quraisyab itu bulana Nabi Ta nareko dikasih naik tangannya itu bisa dipegang itu pelapon anunya, atapnya. Sederhana. Tapi ini barang-barang di rumahnya engkau asena. Kata
Ante Guru Tak Sanusi dengan Pak Quraisy Shihab sendiri mengatakan, kenapa ada nama? Itu pertanda bahwa ia ronabitta. Jangankan rupa tahu, sedangkan apalagi olok-olok, sedangkan lagi benda-benda yang dibilang orang benda mati di rumahnya diperlakukan dengan baik. Inilah agama Islam. Semoga dengan apa yang kita bahas ini kita bisa menggali lebih dalam, bukan terjebak tania bawang rutinitas sibuk disibukkan oleh daging, tapi sambil kita menyelam mengambil hikmah pelajaran yang bisa kita praktekkan. Ini sampai di sini pembahasannya. Ada pertanyaan, ada tambahan, kita bahas. Kalau tidak ada, ya kita tuh. Oh ya, masih ada. Iya Pak. Baik, iya. Berdasarkan buku-buku yang saya baca, caranya memotong. Pertama, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat dan ia rolok-koloe ditidurkan di rusuk kirinya. Setelah itu, pisau seperti tadi sudah siap. Ada khilafiyah sekitar penyebutan nama. Ada yang mengatakan bahwa disebut itu nama yang 7 orang untuk sapi ya, disebut namanya. Sunnahnya menyembeli untuk karoba, kita sendiri yang potong karobata. Tapi kalau tidak bisa diwakili. Yang mewakili ini yang nanti menyebut nama. Menyebut nama ini ada yang mengatakan harus disebut saat memotong, boleh. Ada juga yang mengatakan, namun dia tetap punya sengipung Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya tidak usah dipermasalahkan karena akan ditahu nesengipung Allah Ta'ala maka ada karobana yanu ye. Tetapi cara memotong adalah Bismillahi Allahu Akbar. Itu baca menghalalkan semua potongan, semua memotong apapun, sapi, kambing, kerbau, unta. Bismillahi Allahu Akbar. Itu ibu, boleh kamu memotong ibu-ibu? Boleh, kalau tidak ada laki-laki. Jadi ibu boleh, walaupun dianjurkan perempuan. Termasuk pertanyaan, wadikah sapi yang dipotong itu jantan atau betina? Yang dianjurkan jantan, tapi betina pun kalau tidak ada keroba juga sah. Bapak Ibu. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Itu yang standar. Imam Syafi'i mengatakan tambahkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi oleh yang lain ini tidak dianjurkan. Hanya Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan tambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan Imam Syafi'i sendiri. Saya yang baru membaca bahwa Imam Syafi'i seperti dalam kitab Syarhul Muhadzab, syarahnya yang disarah oleh Imam Nawawi. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa juga Bismillahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya ini bisa diulangi 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar sebelum dipotong. Dengan ini seluruh potongan kita menjadi halal. Bahkan ada yang mengatakan dari imam mazhab itu, ikut selengi namo dia nak bismillah kau memotong juga sah. Tapi ini pendapat yang lebih rekiman ini, lebih relai rampai agak dia salah nak bismillahi Allahu Akbar. Kalau mau ikut Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sunnahnya adalah ditambahi Allahumma hadza minka wa ilaika. Puang, ini darimu dan untukmu. Ya kau dek tai dengerang bahasa Arab nah, aja nah di hati tak saja ya toke maka da puang polek kuidi ye dan untuk ipoleidi dan untuk idi Allahumma hadza minka wa ilaik, karena itu yang dibaca oleh Nabi ta. Takabbal min, tarima puang poleri satu, ambo ini. Jadi kalau susah bahasa Arabnya ini jangan kasih bahasa Arab. Yang penting Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau kita tambah ikut Imam Syafi'i, Allahumma hadza minka wa ilaika puang polekoidi untuk idi ye tarima puang poleri karobana yanu. Dibacalah satu-satu baru tarik. Ada puni Pak Jenne manukna degaga.
Kagak aturan. Mana ke jenne manu mak jenne. Ya. Biasa kau praktek, jadi itu insyaallah tidak ada. Ya kalau disapu, dielus-elus itu kan menyayangi binatang, memang ada. Dan ini dianjurkan wal yurih, itu prakteknya Pak. Jadi ada ya orang tua yang mengatakan, hendaklah ditenangkan bitangnya, nah sapu-sapu kasih jolok. Karena ini perintah Rasulullah, kasih tenang-tenang. Wal yurih zabihata. Itu insya Allah bukan suatu pelanggaran, karena menurut Rasulullah, tenangkan binatangmu. Jadi dipahami menenangkan itu, dari sapu-sapu dari arona, sapu-sapu dulu supaya tenang. Ya, walaupun itu praktik, bukan praktik yang harus. Jadi semua kita bisa menyembelih. Gere, dia bisa baca-baca nah. Magi deh teseng Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ikut Imam Syafi'i, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Ya toka ikuti tak maka dari terima puang boleh kuidi untuk idi akika karubana yanu ye, akikana yanu ye misalnya. Tinjana yanu ye. Itu yang sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Selesai Pak. Ya. Demikian yang dapat kita bahas, sudah mau jam 6. Masih ada? Ya. Iya. 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 Betul. Iya. 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 Terima kasih karena Ibu sudah mengingatkan dan memang kita lupa. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita melok mak gerek karobah, hendaklah menahan diri untuk tidak memotong kuku dan bulunya. Itu di tanggal 10 dan itu dikenakan kepada nama yang mau di store. Kan seperti yang kita bahas, orang satu keluarga ini hukum asalnya, hukum asal si di keluarga, si di asal. Itu hukum asal. Makanya Syekh Jabir almarhum ulama Saudi yang tinggal di Indonesia itu pernah mengatakan di antara praktek yang perlu diruskan di Indonesia, orang Indonesia itu seakan-akan satu keluarga mau dikasih kasut semua namanya. Kalau mampu boleh, tetapi hukum asal karoba adalah satu untuk satu keluarga. Siapa yang kasih naik? Misalnya saya, Amir Mustafa, saya mau store namaku di sapi, ikut di sapinya orang 7 orang. Jadi saya, namaku yang naik ke sana. Maka saya ini di tanggal 10, jangan potong kuku, jangan cukur rambut, sampai selesai dipotong itu binatang. Jadi menahan diri dari tanggal 10 sampai dipotongnya binatang. Ya kuburan ini gerek, sudah bisa pergi cukur supaya magara tak masyarah. Sudah bisa. Jadi potong kuku juga bisa. Jangan keluarga semua, jangan potong kuku, enggak. Hanya satu nama yang mau yang di store itu mak gere, itu yang jangan potong kuku. Tapi ini khilafiyah. Khilafiyahnya ada mengatakan ini larangan sifatnya haram, ini larangan sifatnya sunnah, ini ada larangan sifatnya makruh. Jadi tidak sepakat ulama bahwa ini haram memotong. Ada tapi tidak sepakat. Jadi ada mengatakan haram memotong, ada mengatakan makruh memotong. Jadi ini kalau kita mau sempurnanya pahala, ya tidak usah dulu potong kuku dan cukur rambut tanggal 10 kalau kita mau makarobah. Kemudian Saum Yaumi Arafah. Saum Yaumi Arafah itu tanggal 9. Jadi nanti saudara kita wukuf di Arafah, hendak tahu jadwalnya saya ini, mungkin jamaah ada yang tahu. Wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Mereka menurut Nabi ta dega gacau ega tau ya dampung aku Allah Ta'ala mengalahkan di Arafah. Kita tidak di sana, tapi engkau Pak Birena Allah Ta'ala koidi, yaitu Saum Yaumi Arafah tanggal 29. Saum Yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah nasan Nabi ta. Puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu menghapus 2 tahun dosa. Karena jadi setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Dosa kepada siapa ini? Dosa kupung Allah Ta'ala. Jadi dosa kepada Allah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dihapus oleh puasa sunnah tanggal 9. Jadi diajak satu keluarga Bapak Ibu untuk puasa tanggal 9 nanti. Bukan main, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itulah pahalanya. Tanggal berapa wukuf? Ada informasi nak? Saya ini lengah. Untungnya ada ibu yang bertanya. Jadi insya Allah akan tahu sendiri nanti tanggal berapa wukuf orang di Arafah. Insya Allah. Jadi sehari sebelum memotong tanggal 10 kita puasa. Kalau di Indonesia ini nanti menunggu Badan Hisab Ru'yah pemerintah yang mau ikut tanggal berapa kita Idul Adha. Saya kira sudah selesai. Ya, inilah yang dapat kita lakukan Bapak Ibu. Terima kasih sampai panitia mempercayakan 2 kali bersambung. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.